Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya Rasulullah, ausini. Qala alaika bitaqwallahi mastata'ta wadhkurillaha 'inda kulli hajarin wa syajarin wa ma amilta min su'in fa ahdis lahu taubatan as-sirru bis-sirri wal alaniyatu bil alaniyati. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 3 nasihat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal yang pada hakikatnya adalah nasihat buat kita semuanya. Nasihat yang pertama adalah perintah agar engkau melaksanakan takwa seoptimal mungkin, takwa semaksimal mungkin, dimanapun engkau berada dan kapanpun engkau berada. Tidak melihat satu tempat, tetapi di mana kita berada, Allah perintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Takwalah engkau kepada Allah di mana saja berada. Baik itu ketika kita berada di dalam masjid, di dalam mushola, di perjalanan, di perkantoran, di pasar, di bandara, terminal, stasiun, ataupun di mana saja kita merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sebab timbulnya kejahatan-kejahatan, baik itu korupsi, kolusi, nepotisme yang negatif, atau perbuatan-perbuatan lain, karena banyak manusia bertakwa pada tempat-tempat tertentu saja. Tetapi Allah perintahkan kepada kita agar bertakwa di mana saja kita berada, dan ikutilah keburukan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, Rasulullah perintahkan kepada kita agar kita berzikir juga di mana saja. Ada perintah Allah yang tergantung kepada tempat dan waktu, seperti waktu-waktu sholat, waktu puasa, waktu mengerjakan ibadah haji. Itu semuanya adalah tergantung kepada waktu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang tergantung kepada tempatnya, seperti ibadah haji, umroh, tawaf, sa'i, dan semacamnya rangkaian ibadah haji. Itu tergantung kepada tempatnya. Tetapi ada satu perintah Allah yang tidak tergantung kepada tempat dan waktu, yaitu zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya dan tidak memandang tempat dan waktu, dan sebutlah dalam waktu pagi dan petang. Inilah yang terkadang membuat hati kita menjadi tenang dengan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, gantungkanlah kita semuanya kepada Allah, maka niscaya mengingat Allah itu akan membuat hati kita menjadi tenang. Sehingga di dalam ayat lain surah Ar-Ra'd ayat 29 Allah berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram mengingat Allah. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, hati kita niscaya akan menjadi tenang. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nasihat yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'adz adalah memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu bahwa setiap insan atau kita mempunyai kesalahan, kealpaan dan kekeliruan, bahkan dosa juga kita miliki. Maka sudah saatnya setiap saat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mohon ampun kepadanya jika kesalahan itu kepada Allah.
Tetapi jika kesalahan itu kepada manusia, maka minta maaflah kepada manusia yang kita pernah berbuat salah. Hal itu yang diserukan oleh Allah di dalam surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mau bertobat karena kesalahan dan dosanya diibaratkan oleh Rasulullah seperti orang yang tidak memiliki dosa. Sebagaimana dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, beliau bersabda, "At-taibu minaz zambi kamalan zambalaha." Orang yang bertobat dari dosanya itu ibaratnya adalah tidak sama dengan tidak memiliki dosa. Maka caranya jika kita berbuat kesalahan secara sembunyi-sembunyi, tobatnya juga kita secara sembunyi-sembunyi. Tetapi jika kesalahan atau dosa kita secara terang-terangan, maka dosa dan tobatnya adalah secara terang-terangan. Jika pada masa kita sekarang ini mungkin live di media sosial atau sebagainya, sebagai ungkapan jika kita mempunyai kesalahan secara terang-terangan. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Idza ahdasa dzamban fahdus indahu taubatan in sirran fasirran wa in alaniyatan fa'alaniyatan." Apabila kamu melakukan suatu dosa, maka lakukanlah pula taubat kepada Allah. Apabila dosa itu secara sembunyi-sembunyi atau dirahasiakan, tobatnya adalah dengan sembunyi dan dirahasiakan. Apabila dosa itu terang-terangan, maka lakukanlah tobatnya pun dengan terang-terangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya, dihilangkan segala kesalahan-kesalahannya, dimaafkan segala kekeliruannya. Beliau masih beristighfar, bertobat kepada Allah satu hari tidak kurang daripada 70 kali. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, beliau bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aksara min 70 marratan." Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih daripada 70 kali. Itulah Rasulullah. Apatah lagi kita sebagai umatnya yang tentu tidak ada jaminan dihapuskan dosanya, tidak ada jaminan dimaafkan kesalahannya oleh Allah. Tentu kita harus lebih banyak lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hanya setiap kali selesai sholat beristighfar 3 kali, 3 kali 5 berarti baru 15 kali kita bertobat kepada Allah, maka tambahlah kalimat-kalimat tobat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertobat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin fallatin." Sesungguhnya lebih Allah suka menerima taubat seorang hambanya melebihi dari kesenangan seseorang yang menemukan kembali dengan tiba-tiba ontanya yang sudah hilang selama-lamanya di hutan belantara, kemudian ketemu, dia sangat senang. Begitulah Allah melihat hambanya yang bertobat, sangat senang sebagaimana senangnya orang yang menemukan kembali barang yang telah hilang. Lama baru ketemu lagi secara tiba-tiba, begitu gembiranya. Allah pun demikian melihat orang-orang yang bertobat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada waktu, karena sebelum datang waktu 2 hal, yaitu waktu ajal kita dan waktu datangnya hari kiamat, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, maka Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Usia yang panjang ini gunakanlah untuk kebaikan dan menambah-nambah kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya dan senantiasa kita berbuat kebaikan. Selamat dalam kehidupan dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin.